Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Gozi, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan peminatan Administrasi dan Kebijakan Publik. Dalam video ini saya akan menceritakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang diterapkan pada setiap kelurahan, RT, dan RW di DKI Jakarta. Inovasi ini bernama menjaga lingkungan dengan pengelolaan minyak jelantah. Masyarakat Indonesia tidak pernah bisa lepas dari makanan berminyak. Meskipun saat ini minyak goreng sedang mahal, kebiasaan mengkonsumsi makanan berminyak sulit dihilangkan. Bisa dipastikan, hampir sebagian besar rumah tangga beraktivitas memasak menggunakan minyak goreng. Pemakaian minyak goreng seringkali dilakukan terus-menerus sampai sang juru masak merasa minyak tersebut tidak bisa digunakan kembali. Minyak yang tidak dapat digunakan kembali disebut minyak jelantah, minyak bekas hasil penggorengan. Setelah minyak goreng selesai kita pakai, apa yang terjadi selanjutnya? Setidaknya ada dua hal yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Pertama, ialah menyaring kembali minyak tersebut sampai bisa digunakan kembali. Atau yang kedua, langsung dibuang. Nah, proses pembuangannya bermacam-macam. Minyak jelantah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibekukan di freezer. Setelah beku, baru dibuang ke tempat sampah. Itu cara pertama. Cara kedua lebih ekstrim. Biasanya masyarakat langsung membuang minyak ke selokan atau saluran pembuangan terdekat di luar rumah. Nah, ini dia cara ketiga yang sering banyak dilakukan oleh masyarakat. Minyak jelantah setelah penggorengan dibuang ke wastafel atau tempat cuci piring kita. Minyak dibuang bersama cucian piring dan alat masak yang telah kita gunakan. Walaupun ujungnya sama-sama juga menuju saluran pembuangan di lingkungan kita. Namun cara ini dianggap masih ada upaya perhatian kepada lingkungan. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya merusak juga secara perlahan. Seperti yang kita tahu, minyak jelantah dapat menyumbat saluran air karena teksturnya yang sangat lengket. Jika pembuangan minyak jelantah terjadi terus-menerus, maka dipastikan akan memacatkan saluran pembuangan air kita. Wastafel dan alat pencuci piring kita menjadi rusak. Dan dampak besarnya ialah perusakan lingkungan karena limbah. Rusaknya saluran air yang terjadi terus-menerus dapat memperparah banjir di lingkungan kita. Bahkan, jika minyak jelantah terkena makhluk hidup, seperti disiram ke tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan mati. Dari sini kita dapat menyimpulkan pembuangan minyak jelantah secara sembarangan yang tidak semestinya sangat membahayakan lingkungan dan diri kita sendiri. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI? Aturan demi aturan sudah dihimbau oleh pemerintah, namun tetap tidak membuahkan hasil. Mulai dari membuat peraturan daerah, peraturan gubernur, larangan membuang sampah ataupun minyak di saluran, dan himbauan untuk menjaga lingkungan secara umum. Masyarakat tidak bergeming karena mereka belum melihat manfaat yang signifikan yang akan mereka dapatkan dengan menjaga lingkungan. Nah itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk mengubah atau mengelola minyak jelantah agar lebih bermanfaat, bahkan bernilai ekonomis. Tujuan utamanya ialah terjaga lingkungan dan kelestariannya dengan prinsip pengelolaan limbah yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dengan cara ini, pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat berubah. Bukan lagi menjadi patron dan klien,
tapi ada hubungan bisnis to bisnis atau patron to patron. Pemerintah berupaya mengesampingkan ego mereka agar tujuan utama kebijakan berjalan dengan baik. Ada 3 program yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pertama, merubah minyak jelantah menjadi biodiesel. Perubahan ini menjadikan minyak jelantah sebagai bahan bakar alternatif kendaraan alat berat. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menggunakan bahan bakar biodiesel, hasil konversi minyak jelantah untuk kendaraan alat berat milik Pemprov. Kemudian, hasil konversi minyak jelantah menjadi biodiesel juga dijual ke perusahaan swasta yang menggunakan bahan baku biodiesel untuk kendaraan ataupun operator perusahaan mereka. Yang kedua, dalam rangka perubahan ini, Pemprov DKI Jakarta kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk mengkonversi minyak jelantah dengan membuat program sedekah minyak. Dengan adanya sedekah jelantah ini, Pemprov DKI Jakarta membeli minyak jelantah atau mijel dari masyarakat untuk kemudian akan pemerintah olah dan dipergunakan ke program yang pertama tadi, menjual ke perusahaan swasta ataupun menggunakan untuk kendaraan alat berat Pemprov. Dengan program ini, masyarakat mendapatkan 2 benefit. Keuntungan pertama tentu saja, ia akan mendapatkan uang dari penjualan minyak jelantah yang ia kumpulkan. Kedua, lingkungan menjadi lebih terjaga dari limbah mijel. Program yang ketiga yang baru-baru ini digencarkan oleh Pemprov, yaitu pembuatan sabun cair untuk mandi dan cuci piring menggunakan bahan dasar minyak jelantah. Metode ini dapat digunakan lebih mudah oleh ibu rumah tangga dan masyarakat umum karena bahannya mudah dicari dan digunakan. Kemudian, pembuatan sabun cair ini dapat mengurangi belanja sabun untuk keperluan sehari-hari, sehingga bisa dikatakan program ini menjadi prinsip reuse, reduce, dan recycle dalam pengelolaan limbah di Jakarta. Baik, itulah tadi 3 program inovasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam menjaga lingkungan dengan pengelolaan minyak jelantah dengan menggunakan prinsip reuse, reduce, dan recycle. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran akan sebuah inovasi yang dilakukan oleh sektor publik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Saya Gozi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.